Nomor 19, senyawa berikut yang merupakan senyawa organik adalah, senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Apa saja contohnya? Contohnya ya berarti ada alkohol, ada protein, ada karbohidrat. Nah, kalau air aki itu bukan ya, air aki itu asam sulfat, ada sulfurnya, bukan. Tawas, kalium aluminium sulfat, berarti anorganik. Kapur tulis, kalsium karbonat, berarti termasuk anorganik. Aquades juga. Oke, kalau gitu jawabannya senyawa organik adalah gas karbit, itu C2H2. Disebut juga senyawa karbon karena ada hidrogen dan karbon. 19B ya. 20, berdasarkan nomor struktur tersebut, senyawa yang memiliki atom C tersier kuartener berturut-turut adalah C tersier, sesuai dengan namanya berarti tersier, berarti mengikat 3 atom C yang lain. Ini hanya ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya betul, nomor 2 bisa, nomor 4 juga bisa. Sementara kuartener berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Kuartener itu yang bagaimana? Kuartener itu yang bisa mengikat 4 atom C yang lain, berarti C yang kiri kanan atas bawahnya ada. Berarti yang mana? Yang nomor 3. Sehingga jawabannya nomor 20 udah jelas ya. 2 dan 3. 2 dan 3. Oke. Udah, saya rasa ini gampang. 21, pasangan senyawa berikut yang tergolong alkena adalah, kita perlu mengingat bahwa hidrokarbon dilihat dari jumlah ikatan dibedakan menjadi 3. Alkana, alkena, alkuna. Yang membedakan apa? Alkana ikatannya tunggal, rumusnya CnH2n plus 2. Alkena ikatannya rangkap 2, maka rumusnya CnH2n. Apa maksudnya? Maksudnya kita lihat misalkan C-nya 3, berarti hanya berapa? Hanya 6. Oke, A bukan, B bukan, C5H10. C5H10 betul, C6 harusnya H12, berarti C juga bukan, D bukan. Kalau gitu jawabannya adalah E, C7H14, C8H16. Gampang ya, 21 E. 22, nama yang tepat untuk senyawa tersebut adalah, kalau sudah penamaan seperti ini, bagaimana memberi namanya? Memberi nama dimulai dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena ada ikatan rangkap. Setelah menentukan nomor dari kiri, setelah kita beri nomor, kita beri nama. Namanya apa? Kita lihat nomornya, selain rantai utama atau cabang-cabangnya itu terletak di nomor berapa? Nomor 2 dan 4. Ingat nomor 4 ada 2, berarti rumusnya nanti pastinya 2, 4, 4. Ada 3 cabang, maka trimetil. 1 pasti karena ada di nomor 1. Kemudian ini ada rantai utamanya ada 5, berarti pentena. 22 berarti jawabannya adalah D, 244 trimetil pentena. 23, menurut Arrhenius, basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang menghasilkan H positif, kalau basa menghasilkan OH negatif atau hidroksida. Jawabannya adalah D. 24, larutan asam sulfat dikenal sebagai air aki yang digunakan sebagai cairan elektrolit dalam sel aki untuk menghasilkan arus listrik. Bagaimanakah rumus ionisasi dari asam sulfat? Asam sulfat rumusnya adalah H2SO4. Kalau terion berarti akan terurai dulu menjadi ion H positif dan SO4. H positifnya sebanyak berapa? H positifnya sebanyak 2, berarti 2 H positif. Tentunya sulfatnya muatannya adalah sama dengan muatan positif, berarti SO4-nya 2-. Jawabannya adalah E. 25, berdasarkan hasil pengujian di atas, bahan makanan yang bersifat basa adalah rentangan pH untuk asam basa. Asam memiliki pH kurang dari 7. Kalau tepat 7 itu adalah netral, lebih dari 7 adalah basa. Sehingga nomor 25 jelas ya, yang termasuk basa adalah yang pH-nya lebih dari 7, yaitu pisang, bawang putih, dan teh hijau. 25B. 26, minuman teh memiliki pH 6, air laut 7, air sungai 6,5, air mineral pH 8. Berarti keempatnya berturut-turut memiliki sifat, sudah jelas ya, asam, netral, asam, basa. Asam, netral, asam, basa, berarti jawabannya E. 27, diketahui ekstrak kunyit akan berwarna kuning terhadap asam dan berwarna coklat terhadap basa. Jika ada mie kuning dan juga bakso karak coklat diuji dengan kunyit, akan didapatkan jika dia itu ternyata jika diketahui borak itu bersifat basa, maka bahan yang mengandung borak adalah dengan kunyit akan diketahui kalau ada boraknya berarti maksudnya borak itu kan sifatnya basa. Nah, dengan uji kunyit ke 3 makanan itu tadi, maka mana yang bersifat basa atau mana yang ternyata mengandung borak. Tentunya yang berwarna coklat ya. Yang berwarna coklat adalah
bakso dan kerupuk kara. Bakso dan kerupuk kara. Oke, jelas ya A ya. 28 saya buatkan video tersendiri. 29 juga. 30. Hujan asam adalah air hujan yang mengandung asam sulfat dan asam nitrat sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Berikut yang bukan akibat dan ditimbulkan oleh adanya hujan asam. Yang bukan, udah saya rasa ini gampang. Yang bukan berarti jawabannya adalah A yang menyuburkan tanah. Karena yang lainnya itu termasuk kerugian adanya hujan asam. 31. Rumus kimia karat besi ya. Karat besi ini adalah peristiwa oksidasi antara Fe dengan oksigen membentuk endapan coklat kekuningan. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu berarti Fe2O3. Karat besi memiliki rumus Fe2O3. 33. Faktor yang berasal dari lingkungan berikut yang dapat mempengaruhi korosi. Nah, jelas ini ya. Mempengaruhi korosi berarti suhu jelas, udara jelas, keasaman jelas, kelembapan jelas. Oke, kecuali ya berarti E. 34. Salah satu cara mencegah terjadinya korosi pada menara adalah kita lihat bahwa korosi besi itu bisa dicegah dengan bermacam-macam, yaitu dengan cara dilapisi dengan gemuk, kemudian dilapisi dengan cat, kemudian dijauhkan kontaknya daripada oksigen, daripada air, kemudian dibuat halus atau kita amplas. Nah, jadi dibuat agar tidak bergelombang permukaannya. Kenapa? Kalau permukaannya bergelombang maka akan memudahkan oksigen itu nempel atau mengoksidasi daripada Fe. Oke, berarti proses korosi merupakan peristiwa alamiah yang sulit untuk dihindari. Meskipun demikian, korosi dapat dikendalikan melalui beberapa perlakuan sebagai berikut, yaitu dengan cara pelapisan logam. Nah, logam juga bisa dilapisi, misalnya dengan ini biasanya ada dalam peralatan mesin dan pipa-pipa. Itu logam bisa dilapisi dengan timah dan kromium agar tidak berkarat. Itu dengan cara membuat paduan logam ya. Jadi mencegah korosi itu dengan cara membuat paduan logam yang tidak tahan karat seperti stainless steel, kuningan, perunggu, baja. Kemudian proteksi katodik. Proteksi katodik ini adalah mengendalikan korosi pada logam besi berbentuk pipa di dalam tanah, serta pipa yang tertanam dalam tanah dan besi kapal. Proses kerjanya adalah logam tersebut disambungkan dengan logam yang reaktif, misalnya magnesium. Maka magnesium akan teroksidasi terlebih dahulu dari besi sehingga kita tidak perlu mengganti pipa yang tertanam di dalam tanah atau mengganti besi kapal. Jika semua magnesium telah teroksidasi, selanjutnya magnesium tersebut yang akan diganti. Oke, dari penjelasan tadi, maka cara mencegah terjadinya reaksi korosi pada menara yaitu dengan cara direndam dengan air, saya rasa bukan, dibakar oleh tempa juga bukan, dicelupkan jelas bukan, dihubungkan dengan lempeng magnesium. Oke. E ya. Korosi pada menara. Oke, nomor 35, penemu radioaktif pertama kali adalah radioaktif itu gejala keradioaktifan itu pertama kali memang dikemukakan oleh radioaktivitas dulu ya. Radioaktivitas itu pertama kali dikemukakan oleh Marie Curie dan Pierre Curie. Tapi kalau untuk pertama kali yang mengemukakan tentang gejala keradioaktifan memang ditemukan oleh Anthony Henry Becquerel. Ngomong-ngomong tentang radioaktif, apa sih radioaktif? Radioaktif atau radiokimia itu adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang radioaktivitas dari suatu unsur kimia. Zat yang mengalami peluruhan disebut zat radioaktif, sementara sinar yang dipancarkan disebut sinar radioaktif. Oke, nomor 35 tadi dah jelas jawabannya adalah E, Henry Becquerel. 36, urutan daya ionisasi sinar berikut. Nah, sinar radioaktif ada 3, alfa, beta, gamma. Urutan daya ionisasinya berarti ion. Kita lihat ionisasi. Ionisasi itu kan hurufnya ini apa? Vokal ya, ion. Nah, berarti alfa pastinya dapat mengionisasikan molekul yang dilewati. Sinar beta ya ionisasinya lebih lemah. Sinar gamma daya ionisasinya paling lemah. Di sini pertanyaannya urutan dari yang paling kecil atau paling lemah. Tentunya adalah gamma, beta, alfa. Ya. Oke, next, sinar radioaktif yang tidak dapat dibelokkan. Oke, ini salah satu sifat dari sinar radioaktif yaitu dipengaruhi oleh medan magnet. Medan magnet itu ada 3 macam ya, berarti positif, negatif, netral. Nah, kalau sinar alfa itu muatannya 4/2, berarti kan dia sifatnya positif. Kalau positif akan dibelokkan ke arah medan magnet, berarti ke arah negatif. Gamma itu kan netral, 0, berarti tentunya tidak akan terpengaruh. Kemudian kalau beta itu kan negatif, tentunya akan dipengaruhi medan magnet ke arah yang positif. Oke, kalau begitu ini sinar radioaktif tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet, jelas yaitu gamma ya, C. Kemudian nomor 38, partikel plus 1x0 merupakan lambang dari plus 1x. Plus itu berarti positron. Nah, kalau yang negatif min itu elektron atau disebut juga sinar beta. Nanti dicek sendiri ya, untuk alfa itu lambangnya bagaimana, beta itu bagaimana, gamma bagaimana, positron bagaimana. Oke, 39. Radioisotop dapat digunakan untuk mendeteksi rongga udara pada besi Thor. Hal ini merupakan pemanfaatan radioaktif di bidang
Udah jelas ini ya. Kita tahu radioisotop atau radiokimia ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa saja? Dalam bidang kedokteran jelas, untuk sterilisasi radiasi, yaitu untuk pengobatan gitulah, atau untuk kemoterapi. Kemudian diagnosa pengeroposan tulang. Untuk apa ini ya? Terapi. Juga untuk untuk mengetahui penyumbatan, misalkan ada penyumbatan darah, itu terjadi penyumbatan darah di mana, atau untuk mendeteksi adanya penyakit-penyakit dalam tubuh. Kemudian untuk bidang industri, yaitu kegunaannya adalah pemeriksaan bahan tanpa merusak bahan tersebut. Prinsip kerja dari pemeriksaan material yang tidak merusak adalah radiasi yang dipancarkan akan menembus bahan atau material, karena radiasi yang diserap oleh bahan yang cacat dan yang tidak cacat akan berbeda. Radioisotop yang dipakai ini biasanya adalah kobalt 60 atau CO60. Contoh pemanfaatannya adalah pada pemeriksaan kualitas sambungan las dan mengetahui kebocoran suatu cairan atau gas dalam suatu pipa. Nah ini ya tadi jelas ya, berarti ini pemanfaatan radioaktif di bidang industri. Kemudian nomor 40, berikut yang bukan dampak negatif radiasi bagi makhluk hidup. Bukan, yang bukan berarti dasar rasa ini semuanya bisa. Jawabannya berarti yang bukan dampak negatif. Kematian itu dampak negatif berpendek betul. Jawabannya jelas ya, E ya, sterilisasi alat kedokteran itu merupakan salah satu kegunaannya. E jawabannya. 41, kemudian penyusun polimer. Oke, kita tahu polimer itu kan berasal dari kata poli dan mer. Oh, poli itu banyak, mer itu meros berarti rumus. Maka polimer itu terdiri dari beberapa penyusun yang disebut dengan monomer. Komponen penyusunnya polimer disebut monomer ya, 41C, sudah jelas. 42, beberapa polimer berikut yang tidak termasuk polimer alam adalah, polimer itu ada dua macam, dilihat dari asalnya, yaitu alam dan sintetis. Alam itu ya berarti berasal dari alam, ada protein, ada amilum, ada selulose, ada enzim. Sintetis berarti yang buatan gitu, ada tetron atau kain, plastik, serat-serat yang menyerupai gitu. Jelas ya, yang tidak termasuk polimer alam adalah tetron. PVC itu atau pralon itu termasuk sintetis. 43, polimer berikut yang tidak bisa digunakan sebagai bahan plastik adalah polietena itu PE, itu adalah plastik, polipropilena itu PP, politetrafluoroetana itu PET, itu juga bahan-bahan plastik. Maka yang tidak bisa digunakan sebagai bahan plastik sudah jelas ya, nilon. Kemudian 44, polimer yang digunakan sebagai pembuatan panci atau wajan anti lengket adalah, ya ini juga jelas, ini adalah teflon, tetrafluoroetena. Monomer dari nilon adalah, nah ini adalah dari asam adipat dan 16 diaminoheksana. Bentar, ini saya carikan. Nilon merupakan pembentukan nilon 66 dari heksametilen diamin dan asam adipat, sehingga monomer dari nilon adalah asam adipat dan 16 heksametilen diamin. Oke, saya rasa itu dulu pembahasan dari soal-soal ujian sekolah tahun 2019-2020. Untuk soal-soal yang hitungan tadi, bagaimana cara menyelesaikan, silahkan cek di video setelah ini ya. Oke, saya rasa cukup ini dulu. Silahkan disimak, diulang-ulang, dipelajari. Semoga hal ini membantu kalian untuk menghadapi US untuk hari Selasa nanti. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.